Sekarang waktunya Kultum Ramadan Prameswara Lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin fada'an ila Allah wa dzakkara bi ayyamillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Shadaqallahul 'adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Alhamdulillahirabbil alamin dalam kitab Arba'an Nawawi dijelaskan Alhamdulillahirabbil alamin tamla'ul mizan. Kata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, merupakan tamla'ul mizan yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa Alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan berupa kesehatan maupun kenikmatan berupa nikmat sempat, sehingga kita semuanya dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dalam keadaan semangat, sehat, serta ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua amal baik kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjatkan juga ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi para umatnya, serta membimbing dari jalan yang gelap gulita atau zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita sedikit membedah dari ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang yang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu pagi hari, bil ghadati wal 'ashyi, pagi hari maupun pada waktu senja atau pada waktu mau maghrib. Yuridu nawajah, yang mana mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin menatap atau melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridu nawajah wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau mengikuti tuti' man aghfalna, orang-orang yang telah kami lalaikan, aghfalna qalbahu an dzikrina, yang telah kami lalaikan, orang-orang yang telah kami lalaikan
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan merekalah orang-orang yang melampaui batas. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Mereka juga mengikuti hawa nafsunya. Serta mereka orang-orang yang melewati atau melampaui batas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang saya bacakan ini mengandung banyak sekali makna maupun hikmah yang terdapat pada ayat atau surat Al-Kahfi ayat 28 ini. Wasbil nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil wadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nabiullah Muhammad SAW dalam asbab nuzul surat Al-Kahfi ayat 28 ini dijelaskan tatkala Rasulullah SAW sedang duduk bersama para petinggi kaum kafir Quraisy serta Rasulullah pada saat itu duduk bersama 3 orang budak yang manakala 3 orang budak ini masih dalam tanggungan Nabi Muhammad SAW. Siapakah mereka? Yakni Bilal bin Rabah, Ammar, dan Suhaib. Dan pada asbabun nuzul ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau melarang Rasulullah SAW ini untuk meninggalkan majelis yang mana Rasulullah ini tengah bersampingan atau duduk bersama budak, 3 orang budak ini. Kenapa Rasulullah disuruh menetap dan tidak meninggalkan mereka? Karena pada saat itu Rasulullah SAW ini diberikan ujian. Karena dalam asbabun nuzul dijelaskan bahwasanya Rasulullah bisa saja duduk bersama para petinggi kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena mungkin ketika Rasulullah duduk dengan para pejabat atau petinggi kaum kafir Quraisy, maka ajaran Islam ini akan mudah tersebar luaskan. Tetapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, sungguhnya Allah SWT ini lebih tahu, Allah lebih mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga wala tutik man aghfalna qalbah wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah engkau Rasulullah berpalingkan atau memalingkan pandanganmu. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi Rasulullah SAW ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap duduk bersama 3 budak tersebut. Karena apa? Karena mereka 3 budak tersebut, Ammar, Bilal maupun Suhaib, mereka lah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu pagi hari maupun pada waktu senja. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih mulia daripada orang-orang yang mengharapkan perhiasan dunia, turidu zinatal hayat. Jadi mereka, para pejabat itu, mereka sangat menginginkan perhiasan dunia. Padahal dunia ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia ini hanyalah permainan, laibu walah. Sungguhnya dunia ini hanyalah sendah gurau saja. Hanya kenikmatan yang sesaat, Bapak Ibu semuanya. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam penggalan ayat ini kita dapat mengambil atau menarik kesimpulan kehidupan akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih menjanjikan. Ketika kita hidup dimanapun kita berada, tujuan kita harus tetap akhirat. Karena apa? Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka insya Allah dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan juga mengejar kita. Kita akan mendapatkan keduanya, akhirat maupun dunia. Tetapi ketika kita mengejar dunia, maka kita akan ditinggalkan. Ketika kita akan kehilangan keduanya, akhirat maupun dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia diberikan ujian,
berupa kenikmatan harta maupun kenikmatan jabatan, manusia cenderung lalai, Bapak Ibu. Manusia cenderung melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang telah memberikan mereka ini kesejahteraan. Allah lah yang telah memberikan kita kenikmatan. Sehingga ketika manusia diberikan ujian berupa kekayaan ataupun jabatan, mereka atau manusia ini cenderung lalai. Walau tutikman akfalna qalbahu, yang sudah kami lalaikan hati mereka. Wattaba'a hawahu, dan mereka lah sudah mengikuti atau menuruti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan mereka ini sungguh telah melampaui batas. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada surat Al-Kahfi ayat 28 juga dalam tafsir jelaskan, tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya sabar itu memiliki bahasa lain yang bernama atau yang disebut al-habs atau menahan diri. Jadi ketika kita hendak atau kita dianjurkan untuk bersabar, kita tidak hanya mengucapkan astagfirullah ketika kita ingin menahan. Karena pada hakikatnya sabar itu kita menahan diri kita untuk meluapkan amarah kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat ini juga diberikan hikmah bahwasanya ketika kita hendak memilih teman, kita dianjurkan memilih teman yang mana orientasi teman kita itu menuju ke akhirat. Ketika kita memiliki teman yang orientasinya selalu menuju kepada akhirat, maka teman kita itu teman yang baik. Tetapi kalau kita memilih teman yang orientasinya kepada dunia atau duniawi, maka kita akan ditinggalkan oleh mereka. Atau teman tersebut teman yang tidak dianjurkan untuk kita temani, Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam memilih teman, kita sangat wajib untuk melihat bagaimana cara teman kita itu berkomunikasi. Kalau teman kita itu baik komunikasinya, serta pembahasannya selalu mengarah kepada akhirat, maka kita wajib untuk berteman. Kita dianjurkan untuk memperbanyak relasi dalam Islam. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam apapun, dalam keadaan apapun kita, dalam kerja maupun dalam pertemuan, rapat apapun, yang perlu kita utamakan adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT, orang-orang yang senantiasa bersyukur, bertadabbur, atau bermuhasabah terhadap dirinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu atau para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun penyampaian yang saya ucapkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan dipersembahkan Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan.